Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Zuliana, NIM 20082031122, kelas Perbankan Syariah D semester 3, akan menjelaskan tentang perangkat internet opting pada perbankan. Sejarah internet opting. Internet opting adalah struktur di mana objek, orang disediakan dengan identitas eksklusif dan kemampuan untuk pindah data melalui jaringan tanpa memerlukan dua arah antara manusia ke manusia, yaitu sumber ketujuan atau interaksi manusia ke komputer. IoT merupakan perkembangan teknologi yang menjanjikan IoT dapat mengoptimalkan kehidupan dengan sensor-sensor cerdas dan benda yang memiliki jaringan dan bekerja sama dalam internet. Sejak mulai dikenalnya internet pada tahun 1989, mulai banyak hal kegiatan melalui internet. Pada tahun 1990, John Romkey menciptakan perangkat pemanggang roti yang bisa dinyalakan dan dimatikan melalui internet. Tahun 1999, Kevin Aston menciptakan The Internet Opting. Mereka juga menemukan peralatan berbasis RFID atau Radio Frequency Identification Global yang sistem identifikasi pada tahun yang sama. Penemuan ini disebut sebagai sebuah lompatan besar dalam commercializing IoT. Unsur-unsur yang harus ada di Internet Opting. Yang pertama, sensor. Sensor merupakan perangkat yang sangat canggih di mana alat ini bisa menangkap atau mendapatkan informasi terkait dari hal-hal tertentu, seperti sensor gerak, suhu, udara, panas, dan lainnya. Yang kedua, CPU atau komputer. Komputer di zaman ini tidak harus berbentuk laptop atau tower. Perangkat komputer kecil inilah yang diprogram untuk mengolah informasi dari sensor yang terpasang dan menentukan tindakan berdasarkan informasi yang diperoleh dari sensor. Yang ketiga, jalur komunikasi. Setelah sensor mengoleksi informasi dan CPU mengolah dan menentukan tindakan berdasarkan informasi yang diterima, maka perangkat IoT memerlukan jalur komunikasi untuk mengirim data yang telah diolahnya ke user atau bahkan ke server pusat. Yang keempat, keluaran. Keluaran di sini merupakan action dari program yang terpasang dari CPU seperti mengirim informasi ke pusat server jika memenuhi kondisi tertentu. Kelebihan atau keuntungan menggunakan perangkat IoT. Yang pertama, data. Semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin mudah untuk menentukan tindakan yang tepat berdasarkan data yang ada. Yang kedua, tracking. Dalam sistem inventory, dengan bantuan komputer akan sangat mudah untuk mengecek persediaan, lokasi, dan kualitas barang. Yang ketiga, waktu. Dengan bantuan sistem komputer yang telah diprogram sebelumnya untuk mengolah informasi tertentu, maka proses analisa dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang besar akan sangat cepat. Yang keempat, biaya. Tidak bisa dipungkiri, penggunaan tenaga manusia yang terbatas kemampuannya yang berakibat diperlukan banyak tenaga untuk melakukan pekerjaan yang berat. Dari sini terlihat bahwa biaya untuk menggaji karyawan lebih sedikit karena sudah digantikan oleh mesin. Kekurangan atau resiko menggunakan perangkat IoT. Yang pertama, complexity. Di balik kemudahan yang disajikan, di sana ada sebuah IoT yang dirangkai secara kompleks untuk menerima dan mengolah informasi, dan alat tersebut memerlukan tenaga ahli untuk merawat secara berkala agar sistem tetap berjalan. Yang kedua, safety. Semua perangkat dan program komputer rawan akan tindakan hacking. Baru-baru ini terjadi serangan besar-besaran yang disinyalisir berasal dari perangkat IoT yang telah dihack dan dijadikan botnet untuk melakukan serangan ini. Jadi sekali lagi diperlukan tenaga ahli untuk mengamankan perangkat IoT dari serangan hacker. Peran Internet Opting dalam fintech. Peran yang berhasil membuat alat-alat atau perangkat di sekitar manusia bisa saling berinteraksi. Penggunaan alarm di HP, adanya lift dan remote control
digital payment, dan Google Maps adalah beberapa contoh bentuk implementasi IoT dalam kehidupan sehari-hari. Yang mendorong adanya IoT, dasarnya semua karena untuk mempermudah kegiatan manusia dan juga mengubah gaya hidup lebih ke arah digitalisasi. Membentuk suatu smart city, contohnya salah satu tahapan untuk membentuk negara maju. Peran IoT sendiri di industri fintech sudah cukup terasa. Terbukti dengan munculnya beberapa aplikasi keuangan yang sistemnya seperti sistem di bank, misalnya dalam hal peminjaman dana. Faktor penting IoT dalam perbankan akan mengubah cara kita berinteraksi dengan sistem. IoT terutama adalah pemrosesan objek IoT. Untuk perusahaan, pengembangan perangkat lunak IoT akan sama barunya dengan menemukan lorong di platform bisnis yang membutuhkan intervensi ahli. Di industri fintech, IoT akan memperkuat sistem keamanan dan bekerja untuk mengatur platform untuk ambisi yang lebih baru. Jadi, jika kita mencari pengembangan aplikasi seluler IoT, ini akan menjadi peluang yang menarik karena IoT akan menjadi saluran utama di perbankan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.